Tanggal 16 Rajab Mudhar 1442 kita lanjutkan pengajian kitab Durarul Bahiyah karya Imam Syaukani. Kita sudah masuk pada pembahasan tentang memandikan jenazah. Faslun wa yajibu, dan wajib, ghuslul mayyitil muslim, memandikan jenazah muslim, alal ahya, bagi orang-orang yang masih hidup. Jadi hukum memandikan jenazah adalah apa? Wajib. Tetapi yang wajib dimandikan adalah al-mayyitil muslim, mayit yang muslim. Adapun kalau kafir maka tidak berhak untuk dimandikan. Karena itu orang kafir mati, kewajiban kita hanya satu, yaitu menguburkan ke dalam tanah. Adapun selain itu tidak ada kewajibannya. Apa dalilnya wajib memandikan jenazah? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ketika ada orang yang mati, irsiluhu bima'in wasidrin. Mandikanlah orang mati itu dengan air dicampur bidara. Ini hadis muttafaqun alaih. Ini perintah, dan perintah menunjukkan wajib. Wal qaribu, dan orang yang kerabat, aula bil qarib, lebih berhak terhadap kerabatnya untuk memandikan. Idza kana min jinsih, apabila dia itu sejenis dengannya. Maksudnya laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Jadi kerabat lebih berhak memandikan jenazah kerabatnya. Misalnya kakak beradik, misalnya bapak dengan anak. Tapi syaratnya adalah min jinsih, harus satu jenis kelamin. Sehingga laki-laki hanya boleh memandikan laki-laki, perempuan hanya boleh memandikan perempuan. Bapak memandikan anak ceweknya tidak boleh. Ibu memandikan anak cowoknya tidak boleh. Yang boleh hanyalah suami istri. Wa ahaduz zaujaini, salah satu dari suami istri, bil akhar, boleh memandikan yang lain. Karena pernah dilakukan oleh Fatimah, oleh Ali terhadap Fatimah. Fatimah putri Nabi wafat, kemudian dimandikan oleh suaminya yaitu Ali bin Abi Thalib. Semua sahabat Nabi tidak ada yang mengingkari, berarti sepakat sahabat membolehkan hal itu. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassalathu illa nisa'uhu." Setelah Nabi wafat, kemudian Aisyah teringat dulu Nabi wafat itu dimandikan oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Aisyah itu merasa semacam menyesal. Dia mengatakan, "Lawis taqbaltu min amri mastadbartu ma ghassalahu illa nisa'uhu." Jadi dia berangan-angan, alangkah bagusnya kalau dulu ketika Nabi wafat itu dimandikan oleh istri-istri beliau. Nah, ini menunjukkan bolehnya istri memandikan jenazah suami. Kalau yang tadi Ali memandikan Fatimah, menunjukkan suami boleh memandikan jenazah istri. Wa yakunul ghuslu, dan adalah memandikan itu thalathan, sebanyak 3 kali, au khamsan, atau 5 kali, au aktsar, atau lebih banyak. Jadi memandikan jenazah minimnya 3 kali. Dihitung 1 kali itu dari kepala sampai kaki, itu 1 kali. Dimandikan lagi dari kepala sampai kaki, ini 2 kali. Dari kepala sampai kaki ini 3 kali. Kemudian bima'in wasidrin, dengan air dicampur bidara. Wa fil akhirah, dan pada pencucian terakhir, kafur, dengan kafur. Kafur itu adalah tanaman yang berbau wangi. Kalau sekarang orang Indonesia pakai kapur barus, nggak apa-apa. Yang penting apa? Berbau wangi. Tetapi kata-kata kafur itu sebenarnya bukan kapur barus.
Apa fungsinya sidr atau daun bidara ini? Daun bidara ini fungsinya dua. Yang pertama untuk membersihkan, jadi seperti sabun fungsinya. Yang kedua untuk menguatkan kulit ini. Jadi kulit ini kalau dikenai daun bidara itu jadi lebih awet atau lebih tahan lama. Nah maka bidara ini tidak cukup diganti dengan sabun, karena sabun itu fungsinya hanya satu, yaitu apa? Membersihkan saja, tetapi tidak mengawetkan kulit. Tapi seandainya tidak pakai bidara tetapi pakai sabun, ya sah memandikannya, tetapi lebih afdal pakai bidara karena fungsinya dua tadi. Kemudian wa tuqaddam, didahulukan al-mayamin, bagian kanan dari anggota tubuhnya. Jadi tangan kanan dulu, baru kemudian tangan kiri. Kaki kanan dulu, baru kemudian kaki kiri. Jadi prosesnya diwudukan dulu, selesai diwudukan baru dimandikan. Kemudian wala yughsalu, dan tidaklah dimandikan asyhad, orang yang mati syahid, sebagaimana yang dialami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusalla alaihim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya orang-orang yang mati syahid pada perang Uhud amara bidafnihim, Nabi menyuruh mereka dikuburkan fi dimaihim, masih berdarah-darah, berarti tidak dimandikan. Walam yughassalu, tidak dimandikan. Walam yusalla alaihim, bahkan juga tidak disolatkan. Kenapa orang yang mati syahid tidak wajib disolatkan? Karena dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mati syahidnya tadi. Jadi semua dosa oleh Allah diampuni bagi orang yang mati syahid. Nah, sementara mensalatkan jenazah itu kan fungsinya memintakan ampunan bagi jenazah. Nah, ini sudah diampuni berarti tidak perlu disalatkan. Kenapa tidak dimandikan? Karena orang yang mati syahid itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan masih berdarah-darah. Ma min maklumin, tidak ada orang yang terluka, yuklamu fi sabilillah, yang terluka di dalam medan perang, illa jaa yaumal qiyamah, kecuali datang pada hari kiamat, wa kalmuhu yadma, penyakitnya apa? Lukanya masih berdarah-darah. Al-launu launu damin, darahnya darah, warnanya warna darah. Warrihu rihu miskin, tapi baunya bau minyak wangi misik. Jadi tujuannya untuk menunjukkan kemuliaan mereka, sehingga dibangkitkan dari kubur dalam kondisi masih keluar darah, tetapi tidak amis, malah wangi dan tidak sakit. Karena tujuannya ini adalah untuk memuliakan atau menampakkan fadilahnya orang-orang yang mati syahid ini. Nah, makanya tidak boleh dimandikan. Baik, pasal berikutnya, faslun fi takfinil mayyit, tentang mengkafani mayit. Wa yajibu, wajib, takfinuhu, mengkafani mayit, bima yasturuhu, dengan sesuatu yang menutupi dia. Walau meskipun lam yamlik, dia tidak memiliki ghairahu, selain dari kafan tersebut. Jadi kafan itu yang wajib hanyalah menutupi seluruh tubuhnya si mayit. Laki sama perempuan sama, ya. Jadi auratnya mayit itu dari kepala sampai kaki. Kalau kita masih hidup, aurat kita itu hanya dari pusar sampai dengan lutut. Sehingga kita keluar rumah dalam kondisi telanjang dada nggak apa-apa, hanya pakai sarung nggak apa-apa. Tapi ketika sudah mati, nah ini wajib seluruh tubuhnya ditutupi kafan, semuanya aurat. Itu yang wajib, sehingga satu kain kafan sudah cukup. Tetapi biasanya pakai 3 kain kafan itu supaya sesuai dengan praktek Nabi SAW. Demikian juga supaya lebih sempurna penutupan terhadap jenazahnya tadi. Kalau seandainya tidak ada kain, maka boleh ditutupi dengan yang lain, misalnya dengan plastik
misalnya dengan rumput-rumputan yang kering, ya. Sebagaimana Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi, itu ditutupi kain kafan hanya dari kepala sampai dengan betis. Di bawah betis nggak tertutup karena kainnya terlalu pendek. Akhirnya ditutupi dengan rumput-rumput yang sudah kering. Yang penting ditutupi. Dulu kami ketika di Aceh tahun 2004 itu juga jenazah-jenazah orang-orang Aceh yang terkena tsunami itu tidak kita tutup dengan kain, ya, tapi ditutup dengan plastik yang dikhususkan untuk mereka. Ya. Nah, itu nggak ada masalah, yang penting tertutupi. Wala ba'sa, tidak apa-apa biziyadah, ditambah, yaitu ditambah dari satu kafan. Ma'at tamakkun, apabila memiliki harta tersebut, min ghairi mughalatin, tanpa dimahal-mahalkan. Jadi jangan dipilih kain yang mahal, yang mewah untuk menampakkan kekayaan, itu enggak boleh. Itu namanya mubadzir, itu namanya berlebihan, israf. Israf itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, innahu la yuhibbul musrifin. Pada surah apa? Al-An'am ayat 141. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Karena itu laki-laki kalau jenazahnya ditutupi dengan kain sutra itu haram. Kalau perempuan jenazahnya dikafani dengan kain sutra itu makruh. Perempuan ketika masih hidup pakai kain sutra mubah, tidak makruh. Tapi ketika sudah mati menjadi makruh. Kenapa? Orang hidup perlu berhias kepada suaminya dan lain-lain. Nah, sementara orang-orang sudah mati tidak perlu berhias kepada siapapun juga, karena toh nanti jasadnya akan dimakan oleh tanah, termasuk kain kafannya juga akan remuk dimakan oleh tanah. Kemudian wa yukafanu, dan dikafani asyhad, orang yang mati syahid, fi thiyabihi, pada baju-bajunya, allati qutila fiha, yang dia terbunuh di dalamnya. Jadi orang yang mati syahid kafannya tidak ditambah, tetapi kafannya dari baju yang dia pakai. Kalau zaman dulu kan orang pakai baju itu atas sama bawah, ya, selendang di atas sama sarung di bawah. Nah, maka otomatis itu bisa dilepas sarungnya, kemudian dijadikan kafan. Selendangnya dilepas, dijadikan kafan. Tapi tetap harus apa? Tertutupi seluruh tubuhnya. Kalau sekarang orang-orang kan bajunya sudah terpotong, baju ya tangan ya sampai tangan pergelangan, sehingga sininya masih terbuka. Nah, maka ini nanti harus ditutupi dengan yang lain. Yang penting harus ditutupi, tetapi baju yang dia pakai jangan dilepas, biar aja. Kenapa? Tadi darah-darahnya nanti akan jadi saksi pada hari kiamat bahwa dia matinya mati syahid. Kemudian wanutiba, dan disunahkan tatyib, memberikan minyak wangi, badanil mayit, satu kepada badannya si mayit, yang kedua wakafanihi, kepada kafannya si mayit. Dalilnya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idzastajmartum fastajmiru witran," atau fa'autiru. Idzastajmartum, kalau kalian itu melakukan istijmar, fa'autir, maka lakukanlah secara witir, ganjil. Nah, istijmar ini sebagian ulama mengartikan yaitu memberikan wewangian kepada jenazah dengan asap kayu gaharu. Jadi kayu gaharu dibakar, kemudian asapnya keluar, itu kan baunya wangi. Nah, itu biasanya jenazah ditaruh di atas keranda, kemudian orang yang membawa asap kayu gaharu ini membawa keliling kayu gaharu tadi pada jenazah. Nah, ini disunahkan untuk mengelilingi secara ganjil.
dikelilingkan 1 kali misalnya, tambah lagi 2 kali, tambah lagi 3 kali, nah, secara ganjil begitu. Kafannya juga begitu. Kafannya sebelum dipasangkan pada jenazah, nah, itu bisa dilebarkan begini, dibentang, nah, kemudian dari bawahnya dikasih kayu gaharu tadi, asapnya tadi ditaruh di bawahnya, 1 kali, ulangi lagi 2 kali, ulangi lagi 3 kali. Nah, kalau orang Indonesia tidak biasa pakai kayu gaharu, ya nggak ada masalah pakai parfum apapun, parfum serimpi, ya, ditumpah-tumpahkan pada jasadnya si mayit atau pada kafannya si mayit, itu sudah cukup. Yang penting wangi. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Baik, kita lanjutkan. Fasrun fi salatil janazah, salat jenazah. Wa tajibu salatu, wajib salat alal mayyit, kepada mayit. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya mayit siapapun juga kalau dia muslim wajib disolatkan, meskipun dia pelaku dosa besar, meskipun dia ahli bid'ah, yang penting dia masih muslim. Maka kalau ada orang Khawarij mati disolatkan, ada orang Mu'tazilah mati disolatkan, ada orang Qadariyah mati disolatkan, ada orang Syiah mati disolatkan, semua muslim disolatkan. Dalam satu hadis disebutkan, sallu khalfa kulli muslimin wa sallu ala kulli muslimin. Wassalatu, dan salat itu wajibatun, wajib hukumnya, alaikum, atas kalian, ala kulli muslim, atas setiap orang muslim, yamutu, yang mati, barrokana, baik dia itu orang yang baik, au fajiron, atau orang yang jelek, wa in huwa amilal kabair, meskipun dia melakukan dosa-dosa besar. Ini hadis seperti ini derajatnya memang dhaif, riwayat Abu Dawud, tetapi maknanya disetujui oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu kita harus tahu dulu bagaimana kesepakatan Ahlus Sunnah, baru kemudian kita menerapkan kesepakatan tersebut dalam amaliyah kita. Karena kalau sudah kesepakatan itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, di sini ulama Ahlus Sunnah jumhurnya sudah sepakat bahwa siapapun mayit kalau dia muslim maka wajib untuk disalatkan. Adapun kekurangan dia mati karena melakukan dosa besar, misalnya minuman keras dan sebagainya, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah melakukan kewajiban kita selesai. Kemudian wa yaqumul imamu, imam berdiri idza araqsi rajul, sejajar kepala jenazah laki-laki, wa wasatil mar'ah, dan bagian tengah wanita. Jadi jenazah laki-laki ditaruh di depan orang salat, imamnya berdiri di kepalanya jenazah laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan berdiri di pinggulnya perempuan tadi. Kalau jenazahnya 2, yaitu laki-laki sama perempuan, maka laki-laki yang didekatkan sama imam, kemudian perempuan ditaruh di baratnya. Kepalanya laki-laki dipaskan dengan pinggulnya wanita tadi, supaya imamnya tidak usah pindah-pindah, ya. Dia berdiri di satu tempat, itu sudah pas kepala laki-laki dan pas pinggulnya perempuan. Kalau jenazahnya 3 tambah 1 lagi anak kecil, maka anak kecil ditaruh di baratnya perempuan. Jadi urutannya laki-laki dulu, kemudian baratnya perempuan, kemudian baratnya lagi anak laki-laki. Demikian diurutkan oleh para ulama-ulama kita. Ini kenapa kok harus di kepala, kok harus di pinggul? Ini tidak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting beliau melakukan seperti itu, kita ikuti, selesai. Sebagian ulama mengatakan berdiri di kepala, kenapa? Karena kepala itu tempat paling mulia, sehingga kita mendekati tempat paling mulia dari jasadnya si mayit tadi. Kenapa berdiri di pinggul perempuan?
Karena kalau kita berdiri di pinggul itu lebih menutupi jenazah perempuan tadi. Tapi sebenarnya jawaban-jawaban seperti ini tetap saja bisa dibantah. Ini jenazah perempuan, saya berdiri di bagian tengahnya. Oke lah, tengahnya tertutupi oleh badan saya. Tapi kan dari pinggir-pinggir masih terlihat. Sama aja. Nah, sehingga paling bagusnya kita mengatakan kita nggak tahu sebabnya apa, kenapa di kepala, kenapa di pinggul, pokoknya ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Dan kemudian wa yukabbiru arba'an, takbirnya 4 kali au khamsan atau 5 kali. Nah, di sini saya kasih komentar di bawah. Ila tis'in, bahkan boleh sampai 9 kali takbir. Karena 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini semuanya sahih. Ada riwayat-riwayatnya yang sahih, bisa dilihat di dalam kitabnya Syekh Albani Ahkam Janaiz, hukum-hukum jenazah. Karena itu tidak terbatas sampai 5. 4 boleh, 5 boleh, 9 juga boleh. Minimal 3 takbir, 4 takbir, maksimal 9 takbir. Jangan kurang, jangan lebih. 10 takbir jangan, 3 takbir juga jangan. Wa yaqra'u, dan membaca ba'da takbiratul ula, setelah takbir yang pertama, Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, wa suratan, dan 1 surat yang lain, misalnya Qulhu atau An-Nas atau Al-Falaq, yang pendek-pendek, enggak usah panjang-panjang. Jangan surat Al-Baqarah, jangan. Kalau nanti surat Al-Baqarah jenazahnya bangun kesuwen. Ini guyonan aja ya, bukan berarti jenazahnya bangun betul. Ini termasuk sunnah yang sudah mati, Pak. Biasanya orang itu hanya baca Fatihah kemudian takbir. Nah, padahal sunnahnya itu Fatihah sama surat yang lain. Ada hadisnya riwayat Imam Nasai bahwasanya Ibnu Abbas mengimami jenazah, beliau baca Al-Fatihah wa suratin, tambah 1 surat lagi. Nah, setelah selesai dia mengatakan sunnatun wa haqqun. Ini sunnah Nabi dan ini adalah sesuatu yang benar. Nah, maka marilah kita hidupkan sunnah yang sudah mati ini. Setelah Al-Fatihah baca surat. Kalau sebagai imam saya biasanya mengeraskan. Al-Fatihah selesai kemudian saya baca Qul huwallahu ahad, dikeraskan supaya orang tahu bahwasanya setelah Al-Fatihah masih disunahkan baca surat yang lain. Kemudian wayad'u, dan berdoa bainat takbirat, antara takbir-takbir yang lainnya, bil ad'iyatil ma'thurah, dengan doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya gini, takbir pertama Fatihah sama surat, takbir kedua selawat, takbir ketiga doa untuk si mayit, takbir keempat doa untuk si mayit, takbir kelima, 6, 7, 8, 9 sama doa untuk si mayit. Karena tujuan sholat itu adalah memintakan ampunan dan rahmat untuk si mayit. Maka yang dimaksud beliau ini takbirat ini adalah takbir 3 dan seterusnya. 3, 4 sampai 9 itu semuanya isinya doa-doa. Doanya apa? Doanya yang diajarkan Nabi. Misalnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ighsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa nakkihi minal khataaya kama naqaita thawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa adkhilhu al jannah wa qihi fitnatal qabri wa 'adzaban nar. Tidak boleh pakai bahasa Jawa ya. Doanya harus pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ini di dalam sholat. Kalau di luar sholat pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ada lagi doa yang lain. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'da. Doa yang lain banyak sekali, tidak hanya 2 ini, tapi 2 ini yang saya tampilkan karena ini yang paling sering dipakai orang.
Seandainya doa ini terlalu panjang, orang-orang Jawa tidak mudah menghafalnya, bisa dikorupsi doanya. Ambil yang pertama, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Udah, ini diulang-ulang nggak apa-apa. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kemudian sampai imamnya apa? Takbir. Nah, nanti takbir kedua sama. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Enggak apa-apa, itu sah. Paling-paling malaikatnya batin. Doamu kok kuwi terus ora apal kok piye. Kan doa kita dicatat malaikat ya. Nah, dicatat malaikat. Mungkin malaikatnya batin. Iki wonge ra apal ya. Ya enggak apa-apa. Yang penting apa? Sah. Kemudian wala yusalla, tidak disolatkan alal ghalli, untuk orang yang mati sementara dia korupsi. Jadi para koruptor kalau mati tidak disolatkan. Tetapi ini diberikan footnote oleh penulis oleh Syekh Faisal. Beliau mengatakan, wa qala fil muqni, adapun pendapat mazhab Hambali, wala yusallil imam alal ghalli, yang tidak mensolatkan si koruptor itu hanyalah imam, yaitu Amirul Mukminin. Kalau zaman dulu ya Nabi Muhammad SAW atau Abu Bakar atau Umar, Utsman, Ali. Wala ala man qatala nafsah, juga kalau ada orang yang bunuh diri, maka Amirul Mukminin tidak mensolatkan, tapi yang lain-lainnya masih tetap wajib mensolatkan. Maka kembali kaidah tadi, setiap muslim mati meskipun dia pelaku dosa besar tetap wajib disolatkan, tetapi Amirul Mukminin tidak usah mensolatkan. Nah, maka nomor satu ini, orang yang koruptor ini kalau mati itu Amirul Mukminin tidak usah mensolatkan. Kalau zaman sekarang tidak ada Amirul Mukminin, nah terus siapa? Ya para kiai. Para kiai tidak usah mensolatkan. Karena kalau para koruptor itu mati disolatkan kiai, orang-orang akan mikir, enak ya, korupsi mati didoakan kiai, kiai doanya mustajab, akhirnya diampuni Allah. Akhirnya orang suka korupsi. Korupsi rapopo, yang penting nanti mati diberikan kiai. Nah, selesai masalah. Nah itu kan jadi bahaya. Yang kedua, qatilun nafsi, orang yang bunuh diri, sama. Kiai nggak usah mensolatkan. Kalau orang-orang biasa seperti kita mensolatkan nggak apa-apa, tapi kiai yang terpandang, yang dilihat oleh banyak orang, kalau misalnya di Jakarta mungkin seperti Habib Rizik, kalau di Indonesia di Solo misalnya seperti Ustadz Bashir, nah orang-orang yang terpandang begitu nggak usah mensolatkan. Wal kafir, orang kafir jangan disolatkan. Nah, kalau ini sepakat ulama, kafir tidak boleh disolatkan. Kenapa sepakat ulama? Karena dalilnya dalam Quran jelas. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan mensolatkan kepada seorang pun dari orang-orang munafik yang mati. Kenapa? Innahum kafaru billah. Orang munafik itu kafir kepada Allah. Berarti orang kafir tidak boleh disolatkan. Ini surah At-Taubah ayat 84. Wasyahid, orang yang mati syahid tidak disolatkan. Tetapi orang yang mati syahid ini yang lebih tepat adalah boleh disolatkan, boleh juga tidak disolatkan. Ada dua kelompok yang boleh disolatkan, boleh tidak. Pertama orang yang mati syahid, yang kedua anak kecil. Dalilnya apa? Nabi mensolatkan jenazah pamannya, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, ketika mati dalam perang Uhud. Itu hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Berarti mensolatkan boleh, tidak mensolatkan juga boleh. Anak kecil juga begitu. Rasulullah mengatakan kalau ada anak gugur maka dia disolatkan. Berarti anak kecil meskipun dia keguguran, bayi gugur, tetap disolatkan. Tetapi beliau ketika kematian anak beliau namanya Ibrahim, usianya 1,5 tahun, itu beliau tidak mensolatkan anaknya tadi. Nah, menunjukkan bahwa anak kecil boleh disolatkan, boleh tidak, bebas, nggak ada masalah.
Kemudian wa yusalla 'alal qabr, boleh sholat jenazah di atas kuburan. Ini maksudnya bagi orang yang terlambat. Misalnya kemarin Ustadz Sukino katanya mau dikuburkan jam 10, ternyata sampai di tujuan jam 10 kurang 20 sudah nggak ada jenazahnya. Nah, berarti orangnya terlambat yang datang. Nah, maka dia sampai ke kuburan, mengikuti sampai ke kuburan, kemudian sholat di atas jenazah beliau, nggak ada masalah. Di atas apa? Kuburan beliau, nggak ada masalah. Apakah pernah dilakukan Nabi? Pernah. Nabi pernah bertanya, perempuan yang biasanya nyapu masjid itu di mana? Kok nggak tampak? Maka para sahabat menjawab, tadi malam sudah mati, sudah kita kuburkan. Nah, Nabi mengatakan, afala kuntum adzantumuni? Kenapa kalian tidak ngasih tahu saya? Kalau ada yang mati itu tolong saya dikasih tahu, supaya saya bisa mensolatkan jenazahnya, supaya kuburannya jadi terang, jadi luas. Kemudian beliau mengatakan, dulluni ala qabri, tunjukkan kepada saya di mana kuburan si wanita penyapu masjid tadi. Fa'ata qabraha, lalu Nabi mendatangi kuburan wanita tadi, fa shalla 'alaiha, lalu salat pada jenazahnya. Nah, berarti boleh salat di atas kuburan. Hanya diperselisihkan oleh para ulama, bolehnya salat di atas kuburan ini waktunya sampai kapan? Ada yang mengatakan sampai 1 bulan. Setelah 1 bulan sudah nggak boleh lagi. Ada yang mengatakan sampai tanahnya kering. Kalau sudah kering tidak boleh disalatkan lagi. Macam-macam pendapat, tetapi sebenarnya tidak ada batasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu pendapat yang saya pilih adalah tidak ada batasannya. Yang penting ketika si jenazah tadi mati, kita termasuk orang yang mensolatkannya. Tetapi karena suatu hal kita tidak bisa mensolatkan. Jadi misalnya kita kerja di luar negeri selama setahun. Kemudian ketika kita pulang diberitahu tetangga kamu sudah mati, yang akrab sama kamu dulu itu. Masya Allah sudah mati, saya nggak tahu beritanya. Nah, maka pulang dari kerja dari luar negeri kita mensolatkan jenazahnya meskipun sudah 1 tahun, nggak apa-apa. Karena ketika dia mati sebenarnya kita termasuk orang yang mensolatkannya, hanya karena udzur, yaitu kita di luar negeri tidak mensolatkan. Kemudian wa'alal ghaib, boleh sholat terhadap jenazah yang ghaib. Ghaib itu maksudnya yang tidak ada di depan kita. Seperti kemarin ya, Ustadz Sukino wafat, maka saya pengajian di Semanggi hari Kamis, saya ajak jamaah untuk mensolatkan jenazah beliau. Nah, ini tidak ada masalah karena dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melakukannya pada waktu Najasyi mati. Najasyi itu raja Ethiopia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam na'an Najasyi, menginformasikan kematian Raja Najasyi fil yaumil ladzi mata fi, pada hari kematian dia. Ini termasuk mukjizat ya. Karena Ethiopia dengan Madinah ini sangat jauh, tapi pada hari kematian dia Nabi bisa tahu ya. Padahal belum ada WA pada waktu itu ya. Tapi beliau di WA oleh Allah dari langit ya. Hei Muhammad, ini Najasyi mati. Kharaja ilal musalla, maka Nabi keluar ke lapangan. Fasaffa bihim, membaris para sahabat. Fakabbaru arba'an, takbir 4 kali. Nah, maka ini dalil untuk 2 hal. Pertama, bolehnya sholat terhadap jenazah yang tidak ada di depan kita. Yang kedua, sholat jenazah itu bagusnya musola, di lapangan, bukan di masjid. Tapi seandainya di masjid bagaimana? Sah. Tapi lebih afdalnya di lapangan. Sama dengan apa? Sholat id di masjid boleh. Lebih afdal di mana? Di lapangan. Sampai di sini yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu boleh soal jawab.